أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu serta kesehatan serta nikmat lainnya untuk bisa kita melaksanakan kembali salah satu kewajiban kita, kewajiban yang Allah perintahkan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama Islam yang kita yakini kebenarannya, dan kita berusaha memahami, mempelajari, dan mengamalkan, serta kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mampu menjadi hamba Allah yang benar dalam memahami dan mengamalkan Islam, menjadi hamba Allah yang Allah cintai, dapat istiqamah, bersyukur, bersabar selama kita hidup di dunia ini. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan membahas satu tema yang sangat kita butuhkan, ya, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Siapa saja orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang bisa mengijabah doa. Ini dulu yang mesti kita yakini bersama. Ya, hanya Allah satu-satunya Rabb, ilah yang bisa mengabulkan doa. Adapun selain Allah tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengijabah doa kita. Ini penting sebagai muqaddimah, ya, bahwa kita mengakui Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki dunia dan akhirat, dan hanya Allah yang bisa mengijabah doa. Semua siapapun selain Allah tidak bisa mengijabah doa, tidak bisa memperkenankan doa dari manusia yang ada di bumi ataupun doa dari malaikat yang ada di langit. Hanya Allah satu-satunya yang bisa mengijabah dan mengabulkan doa dari hambanya. Kenapa? Karena Allah satu-satunya Rabb. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah memiliki dunia dan akhirat. Allah yang memiliki langit dan bumi dan semua isinya, dan bahkan kita pun milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi Allah lah yang mampu untuk mengabulkan doa kita, dan Allah informasikan dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Dan janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Selalu Allah kabulkan permintaan seorang hamba ketika dia berdoa kepadanya. Ya, tentunya hamba tersebut ya, mesti memenuhi persyaratan untuk bisa terkabulnya doa. Ya, bukan sembarangan berdoa saja, tapi memenuhi adab-adabnya, etikanya, ya. Bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah, dan itu diinformasikan. Dalam Al-Quran ada, di hadis juga banyak, ya. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana supaya doa kita cepat dikabulkan. Dan Allah suka dengan doa yang kita panjatkan. Ya. Dan Allah firmankan di surah, di antaranya adalah ketika Allah di surah Asy-Syura, ya. Di surah Asy-Syura, surah ke-42. Allah berfirman di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-26. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadli. Allah mengabulkan, Allah memperkenankan doa dari orang-orang beriman dan beramal saleh. Allah akan mengabulkan, asalkan orang itu orang beriman dan beramal saleh. Ini janji Allah, ya. Maka hendaknya kita beriman dengan benar, bertauhid akidahnya, tidak mempersekutukan Allah, dan kita beramal saleh. Beramal saleh, amal kebaikan yang telah diajarkan, dicontohkan, diamalkan, dan telah dipraktekkan dan didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa ini merupakan suatu ibadah yang besar dalam Islam. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Subhanallah. Dan
Nabi SAW menyebutkan dalam hadis betapa mulianya suatu doa sampai dikatakan afdalul ibadah huwa doa. Ya, ibadah yang paling utama adalah doa. Ibadah yang paling utama. Maka kita jangan sembarangan dalam berdoa. Bahkan sampai Nabi mengatakan laisa syai'un akramu 'ala Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Doa itu luar biasa. Karena itulah bentuk ketundukan seorang hamba. Seorang hamba merendahkan dirinya, menundukkan hatinya dan jasadnya, merasa hina di hadapan Allah, dia mengangkat Allah, dia memuji Allah, dia menyanjung Allah, dia memuliakan Allah, dan seterusnya. Sehingga Allah pun menyukai dan mencintai hamba tersebut. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kita akan lihat dalam waktu yang sangat terbatas ini, siapakah orang-orang yang dikabulkan doanya. Karena kita ingin supaya doa kita juga dikabulkan. Karena kita melihat pada diri kita mungkin selama ini masih ada doa-doa yang belum dikabulkan, ya. Sedangkan orang lain kok dikabulkan, kita berdoa belum. Berarti kita ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa yang mesti kita singkirkan, ya. Di antaranya kita jangan sampai tidak ikhlas dalam berdoa, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita tidak yakin, jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa, dan seterusnya. Banyak sekali penghalang-penghalang sehingga doa itu tidak Allah izinkan untuk dikabulkan. Bukannya Allah yang tidak mampu, Allah sangat mampu mengabulkan doa, tetapi kita sendiri yang memiliki penghalang-penghalang. Ya, kita yang memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya suatu doa. Nah, mari kita lihat. Ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW, ya, orang-orang yang dikabulkan doanya. Dan kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan. Semoga dengan demikian, akhirnya doa kita dikabulkan, dan Alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan, dan kita mendapatkan ketenangan, dan berbagai macam kebaikan di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya, yang pertama jamaah sekalian. Yang pertama, orang yang dikabulkan doanya. Siapa mereka? Yaitu doa dari seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Doa dari seorang muslim kepada saudaranya yang lain, yang saudaranya tersebut tidak ada di hadapannya. Kita mendoakan orang lain, yang orang tersebut tidak ada bersama kita. Nabi SAW bersabda bahwa tidaklah seorang muslim itu berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata, amin, dan bagimu seperti yang engkau doakan. Nah, coba perhatikan ya. Subhanallah, malaikat mendoakan kita. Gara-gara kita mendoakan saudara kita yang lain yang tidak ada bersama kita. Dan malaikat mengatakan, amin, semoga Allah kabulkan. Dan bagimu seperti yang engkau doakan. Berarti kalau kita mendoakan orang lain, saudara kita sendiri sesama kaum muslimin, ya misalnya, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ya, kemudian mudahkan urusan dia, ya kita sebutkan siapa orangnya barangkali orang tertentu, maka malaikat pun mendoakan kita. Semoga Allah mengabulkan permintaanmu dan semoga itu juga kamu miliki. Ya bagimu seperti yang kamu doakan. Nah, jadi kalau malaikat mengaminkan doa, subhanallah, maka peluang yang sangat besar untuk terkabulnya suatu doa. Kita bukan malaikat ya, kita manusia dan banyak dosa. Ya bisa jadi itu juga sebagai penghalang doa kita yang selama ini kita panjatkan tidak dikabulkan. Tapi kalau malaikat tidak punya dosa, selalu beribadah, selalu taat kepada Allah. Maka ketika mereka mengaminkan doa kita dan mendoakan kita, maka tentunya insya Allah ini merupakan peluang yang besar untuk dikabulkan doa. Maka perbanyaklah kita mendoakan saudara kita. Ya, saudara kita artinya sesama kaum muslimin. Ya, artinya kita boleh bebas ya kepada siapa saja, terlebih-lebih kepada orang tua kita. Kita mendoakan orang tua kita, maka orang tua kita tidak ada di hadapan kita. Mungkin masih hidup atau sudah meninggal dunia. Malaikat pun mengatakan amin. Dan semoga kamu juga mendapatkan sebagaimana yang kamu doakan kepada saudaramu tersebut. Ya, ini yang pertama. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa seperti ini.
Ya, sering-sering kali mendoakan saudara kita yang lain, ini bentuk cinta kita, sayang kita kepada mereka, karena sebetulnya sesama orang-orang beriman itu bersaudara, dan mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, dan tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki ya kepada sesama saudara kita sendiri. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, orang-orang yang dikabulkan doanya. Yang kedua adalah orang yang memperbanyak doa pada saat lapang dan bahagia. Ya, orang yang akan dikabulkan doanya seperti ini. Orang yang memperbanyak doa pada saat lapang dan bahagia. Ya, ketika dia banyak nikmat, ketika dia kaya, ketika dia sehat, ketika dia sukses, dan seterusnya, ternyata dia banyak sekali beribadah kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah. Maka peluang yang besar nanti, ya, ketika dia dalam kondisi sulit, Allah pun akan mengabulkan doanya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin doanya terkabul, barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, ya maka hendaknya ia memperbanyak berdoa pada saat lapang. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah pada saat sedih, pada saat susah, pada saat ada ujian dan cobaan dan seterusnya, maka hendaknya memperbanyak doa pada waktu dia lapang, pada waktu dia bahagia, pada waktu dia banyak mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, orang seperti ini yang Allah akan berikan pertolongan. Orang seperti ini yang Allah akan berikan uh, pengabulan dari doa yang dia panjatkan. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah dalam kondisi nikmat, sehingga Allah pun ingat kepadanya dalam kondisi dia mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, ketika Rasul mengatakan demikian, ya barang siapa yang ingin dikabulkan doanya, maka dikabulkan doanya pada saat sedih dan susah, ya, maka hendaknya dia memperbanyak doa pada saat lapang. Ini bukan sekedar perkataan Nabi, tetapi tentunya kita yakini perkataan beliau ini dengan tuntunan dari wahyu. Rasul itu tidak berkata dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya, tetapi beliau berkata dengan tuntunan wahyu. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada kita itu hakikatnya pengajaran dari Allah. Allah yang ingin supaya beliau menyampaikan kepada umatnya. Barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih, pada saat susah, pada saat ada kesulitan, kesempitan, dan lain-lain, maka hendaknya dia memperbanyak doa pada saat dia lapang. Ya, saat ini kita lapang, saat ini kita sehat, saat ini kita kaya, saat ini kita banyak nikmat, ya, maka perbanyaklah doa kita pada waktu-waktu tersebut. Insya Allah nanti ketika saatnya ada waktu-waktu kita diberikan ujian, ada kesedihan, ada kesusahan dan seterusnya, maka Allah pun akan mengabulkan doa kita. Subhanallah. Ini rahasianya ya, ternyata orang-orang yang Allah akan kabulkan doanya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian. Kriteria yang ketiga, orang yang dikabulkan doanya yaitu orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi. Ya, dia dianiaya, dizolimi, mungkin dirusak kehormatannya, mungkin diambil hartanya, mungkin dipukul fisiknya, ya. Intinya dia dizolimi. Ya, kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum, ya, fa innahu laisa bainallahi hijab. Takutlah kepada doanya orang yang teraniaya. Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizolimi. Ya, kalau orang yang dizolimi itu berdoa, hati-hati. Sebab apa? Tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, kita jangan sembarangan ini untuk menzolimi orang lain. Yaitu dosa besar. Dan bukan sekedar dosa besar yang Allah akan berikan balasan di dunia akibat perbuatan zolim. Tapi orang yang telah kita zolimi tersebut, kalau dia berdoa kepada Allah, maka subhanallah, Allah pun akan kabulkan doanya. Doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terzolimi. Ya, meskipun dia orang yang ahli maksiat, meskipun dia orang yang bukan orang yang dekat kepada agama, tetapi masalahnya statusnya dia sedang dizolimi. Doanya orang yang teraniaya itu dikabulkan kata Nabi. Apabila dia seorang durhaka sekalipun,
maka kedurhakaannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi karena statusnya sedang dizolimi, maka Allah akan kabulkan doanya. Maka berhati-hati dengan kita mengingat hadis ini, kita nggak berani untuk menzolimi orang lain. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Jangan coba-coba ya. Saat ini sepertinya kita melihat banyak orang yang mudah sekali untuk menzolimi orang lain di sosial media terutama ya, dengan caci makinya, dengan fitnahnya, membongkar aibnya, menggibahnya, namimah, mengadu domba, menjelek-jelekkannya, menuduh orang lain tanpa bukti, dan seterusnya. Banyak sekali kezaliman, na'udzubillah, mengambil hartanya dengan mencuri, membegal, merampok, mencopet, dan lain-lain. Ini perbuatan zalim. Ya, apa saja perbuatan zalim itu dosa dan dosa besar. Dan kalau dia berdoa kepada Allah, hati-hati. Doanya cepat sekali Allah kabulkan. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yaitu doanya orang tua terhadap anaknya. Orang tua berdoa untuk anaknya. Mohon maaf ya kepada host untuk mematikan ini, adanya suara-suara yang mengganggu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, doanya orang tua terhadap anaknya dan doa dari seorang musafir. 4 dan 5 sekaligus ya. Doa dari orang tua ya untuk anaknya dan juga doa dari seorang musafir. Ini poin keempat dan kelima. Karena hadisnya disebutkan bersamaan. Yaitu Nabi mengatakan bahwa 3 orang yang doanya pasti terkabulkan. Salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 orang, 3 golongan manusia yang doanya akan dikabulkan. Yaitu pertama, doanya orang yang dizolimi. Da'watul mazlum. Doa dari orang yang dizolimi. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya musafir. Orang yang sedang dalam kondisi safar. Nah, ini safar ya. Jadi bepergian keluar kota. Sudah termasuk jarak safar. Misalnya Jakarta-Bandung, misalnya ya, Jakarta-Surabaya, misalnya. Nah, ini orang yang safar sebagai musafir, kalau dia berdoa, ini peluang yang sangat besar. Doanya lebih besar untuk peluang untuk dikabulkan. Kemudian adalah doa orang tua terhadap anaknya. Wa da'watul walid ala waladih. Doanya orang tua untuk anak. Kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, ya perbanyaklah doa untuk anak kita. Ya mumpung kita masih hidup. Ya, karena doa itu dikabulkan ketika kita masih hidup. Kita mendoakan siapa saja, ya. Bukan kita berdoa ketika sudah mati. Ketika sudah berada di alam kubur, maka di sana adalah negeri pembalasan. Ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Ya, tidak bermanfaat ibadah yang dilakukan di sana. Ibadah itu dilakukan di dunia. Dan doa itu ibadah, bahkan ibadah yang paling utama, yang paling mulia. Kata Nabi SAW demikian. Makanya kita sebagai orang tua, perbanyaklah doa untuk anak kita. Ya, subhanallah, kata Nabi SAW, 3 golongan manusia yang mustajab. Ya, doa mereka mustajab, akan Allah kabulkan permintaan mereka. Doanya orang yang dizolimi, orang yang musafir, dan orang tua yang mendoakan anaknya. Nah ini ya, maka kalau kita ingin agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ya maka kita lakukan hal-hal yang telah disebutkan. Inilah golongan orang-orang yang dikabulkan doanya. Peluang yang sangat besar. Ya, tetapi sekali lagi ya, apa yang saya jelaskan ini peluang yang sangat besar kalau mereka tidak punya penghalang. Jangan salah kaprah ini. Kalau mereka tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkan doa. Meskipun mereka musafir, meskipun mereka orang tua mendoakan anaknya, meskipun mereka termasuk misalnya syarat-syarat yang lain ya, yang kita akan sebutkan banyak sekali ini. Tetapi ternyata orang itu adalah orang yang tidak ikhlas dalam berdoa. Ini misal contoh, ya nggak bisa dikabulkan. Nggak ikhlas dalam berdoa, tidak yakin dalam berdoa, putus asa dalam berdoa, tidak sabaran dalam berdoa, misalnya. Ya sudah, jangan salahkan Allah.
Allah yang dikatakan zalim, Allah dikatakan tidak adil, Allah dikatakan pilih kasih, atau tidak percaya dengan hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini. Katanya dikabulkan. Saya kan orang tua mendoakan anak saya. Kenapa belum dikabulkan? Katanya doa orang tua kepada anak itu makbul, akan dikabulkan. Iya memang, pasti itu. Karena Rasul yang bersabda dan Rasul dengan tuntunan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang tua itu berdoa untuk anaknya akan Allah kabulkan. Tapi Andanya siapa? Ternyata Anda tidak yakin dengan doa Anda. Anda tidak ikhlas. Ya, Anda tidak bersungguh-sungguh. Anda buruk sangka kepada Allah. Ya, ini penghalang dari Anda sendiri kan. Banyak sekali dosa-dosa yang belum Anda taubat kepada Allah. Ya, jadi penghalang-penghalang juga mesti kita pelajari, kita pahami. Meskipun ini jelas ada informasinya bahwa orang inilah yang akan Allah kabulkan. Siapapun yang berdoa itu Allah kabulkan doanya. Siapapun, selama memang dia hamba Allah yang mukmin, yang muslim, yang benar. Ya, kalau orang kafir tentunya Allah pilih. Ada orang kafir yang Allah kabulkan doanya, ada orang kafir yang tidak dikabulkan doanya. Kalaupun orang kafir dikabulkan doanya, terkadang ya Allah kabulkan, bukan dalam rangka Allah ridho dengan doa yang dia panjatkan. Karena memang doanya bukan untuk Allah, doanya kepada sesembahan yang lain. Tapi Allah kadang mengabulkan doa mereka, supaya mereka yakin dengan perbuatan mereka. Padahal saat itu mereka sedang melakukan perbuatan yang sesat, perbuatan syirik. Ya, karena mereka berdoa kepada selain Allah. Yang mana sebetulnya sesembahan selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa. Siapapun sesembahannya tidak bisa mengabulkan doa. Ini akidah kita, ini keyakinan kita, ini kepercayaan kita sebagai seorang muslim. Hanya Allah satu-satunya yang bisa mengijabah doa. Jadi Allah yang terkadang saya katakan mengabulkan doanya dari orang kafir. Ya, agar mereka yakin bahwa yang mengabulkan doa mereka itu adalah sesembahan mereka, padahal bukan. Allah yang mengabulkan. Itu tujuannya. Sehingga mereka semakin tersesatkan dan semakin yakin dengan perbuatan syirik yang mereka kerjakan. Ya. Tapi untuk muslim, seorang mukmin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Ya, sudah jelas dia muslim seorang mukmin. Tapi terkadang karena ada penghalang-penghalang itu tadi, ya, sehingga akhirnya Allah pun tidak berkenan untuk mengabulkan doanya. Ya, jadi sekali lagi kita ulang dari awal ya, supaya kita ingat bahwa doanya kita kepada saudara kita, yang saudara kita tidak ada di hadapan kita. Kemudian memperbanyak doa pada saat lapang dan bahagia, ketika kita sedang banyak nikmat. Kemudian orang yang teraniaya atau terzolimi, maka dia punya peluang untuk dikabulkan doanya. Kemudian yang keempat, orang tua berdoa untuk anaknya. Yang kelima, doa dari seorang musafir. Ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam, orang-orang yang dikabulkan doanya, kriteria yang keenam adalah orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa. Apakah puasa Ramadan ataukah puasa sunnah Senin Kemis dan lain-lain ya. Intinya dia sedang berpuasa karena Allah. Maka ketika sedang berpuasa itu, kalau dia berdoa kepada Allah, besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Ya, berdasarkan hadis bahwa disebutkan ada 3 golongan manusia kalau dia berdoa kepada Allah tidak ditolak, la turad, tidak ditolak. Yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa, wa da'watus shaib, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, dia sebagai musafir. Nah, di sini disebutkan adanya tambahan ya untuk poin ke-6, da'watus shaim, orang yang sedang berpuasa. Maka kalau kita berpuasa, manfaatkan waktu yang sangat panjang itu dari mulai subuh ya, waktunya sampai datangnya waktu maghrib. Disitulah kesempatan kita untuk memperbanyak doa, Karena pada waktu itulah ini termasuk orang-orang yang Allah pilih, yang Allah akan segerakan pengabulan doanya.
Ya. Yang ketujuh jamaah sekalian. Yang ketujuh, doa dari orang yang banyak berzikir. Doa dari orang yang banyak berzikir, mengingat Allah atau menyebut nama Allah. Dan yang kedelapan, doa dari pemimpin yang adil. Kita sebutkan sekalian ya, karena di hadis yang sama. Yang ketujuh, doa dari orang yang banyak berzikir. Yang kedelapan, doa dari pemimpin yang adil. Berdasarkan hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahwa ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menolak doa mereka. Allah tidak akan tolak. Ketika mereka berdoa, Allah akan kabulkan. Yang pertama, disebutkan bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak menyebut nama Allah. Banyak mengingat Allah dalam kesehariannya. Ya, berzikir kepada Allah itu artinya menyebut atau mengingat. Mungkin dia banyak beristighfar, mungkin dia banyak bertaubat, mungkin banyak bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, mungkin dia banyak bersalawat, ya, atau mungkin dia banyak membaca Al-Quran, atau yang lainnya. Intinya berzikir kepada Allah. Maka orang seperti inilah peluang yang besar untuk dikabulkan doanya. Kemudian berikutnya adalah orang yang terzolimi. Ya. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Wal imamul imam yang adil, imam yang tentunya dia melakukan keadilan tersebut kepada siapa? Kepada rakyatnya. Imam, pemimpin, ya, pemimpin yang adil, imam yang adil. Ketika dia adil dalam mengurus rakyatnya, mengurus negaranya, mengurus masyarakatnya, ya, maka dia memiliki peluang yang besar. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ya, perhatikan ini, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu berzikir kepada Allah, atau mungkin kalau kita menjadi pemimpin dan adil, ya tentunya kita memiliki keutamaan. Doa kita akan cepat dikabulkan. Tapi andai kata, na'udzubillah, kita termasuk orang yang jarang berzikir kepada Allah. Jarang berzikir, jarang ingat kepada Allah, jarang menyebut Allah. Dan bahkan menjadi pemimpin yang zalim, bukan adil. Pemimpin yang zalim sekali, yang menyengsarakan rakyatnya, yang menyusahkan rakyatnya, ya, yang banyak sekali perbuatan buruknya kepada rakyatnya. Maka tentunya ketika dia berdoa, ya, peluangnya tidak sama dengan orang yang adil. Karena Rasul menyebutkan pemimpin yang adil ini bukan pemimpin sembarangan. Pasti dia pemimpin yang punya rasa takut kepada Allah. Ya, pasti dia orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga terciptalah sifat adil itu. Adil ini kan tumbuh dari rasa takut, nggak berani dia. Makanya dia berlaku sesuai dengan syariat. Ya, demikian. Ini poin ke-7 dan ke-8. Yang ke-9, ya, saya percepat pembahasannya karena banyak yang disebutkan di hadis tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Yang ke-9 jamaah sekalian, doa orang yang dalam keadaan terdesak. Ya. Orang yang berdoa dalam kondisi terdesak, kepepet, darurat. Nah, itu. Ini orang seperti ini punya peluang yang besar dalam pengabulan doa. Orang yang kepepet, darurat, terdesak. Betul-betul ada sesuatu kondisi yang menjadikan dia betul-betul sangat sulit. Lalu dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan cepat mengabulkan doa kepadanya. Ya. Dan kita lihat bagaimana Allah sebutkan di surat Yunus. Ya, di surah Yunus, surah ke-10, ayat yang ke-22. Allah jelaskan ketika sehingga tatkala kamu di dalam bahtera dan meluncur, bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Ini sedang di lautan, ya, di lautan memakai kapal, ya, dan mereka bergembira di lautan tersebut karena aman, lancar semuanya, ya, alhamdulillah. Dan mereka bergembira dengan kondisi mereka ketika sedang berlayar di lautan. Tiba-tiba datanglah angin badai. Dan ketika gelombang dari segenap penjuru menimpa, gelombang yang sangat tinggi, ya, kita sangat takut tentunya. Yang terjadi di lautan tidak bertepi, kelihatan air semuanya. Gelombang yang sangat tinggi dari segenap penjuru menimpanya. Dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya.
wah kayaknya mati nih. Ya, sudah terombang-ambing, kapal itu naik turun ya. Ternyata angin ini menyebabkan air menjadi tinggi sekali. Maka mereka pun berdoa kepada Allah. Allah menceritakan ini kondisi nyata ya. Ya, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah semata. Maka mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, kalau engkau selamatkan ya Allah kami, termasuk kami orang-orang yang bersyukur. Dan memang ternyata Allah selamatkan. Kondisi terpepet seperti ini, terdesak, dan sangat menakutkan. Sehingga mereka mengikhlaskan ketaatan dan betul-betul konsentrasi. Ya itu, konsentrasinya ini, konsentrasi, fokus, khusyuk. Ini juga merupakan salah satu sebab. Ya, permintaan yang sungguh-sungguh, dengan harapan, dengan ekspresi rasa kebutuhan yang sangat. Ini bisa menjadi sebab. Sehingga akhirnya Allah pun mengabulkan doa seorang hamba. Ya tentunya kita sangat butuh kepada Allah, dimanapun, kapanpun, tidak mesti di lautan ya. Ketika kita berada di daratan, kita berada di rumah, berada di mana saja, kita sangat butuh kepada Allah. Karena kita tidak punya apa-apa. Kita nggak punya kekuatan, kita sangat lemah. Ya, tetapi tentunya kalau ada kondisi-kondisi yang memang sangat menakutkan, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya tentunya biasanya ekspresi kita tuh lebih. Bagaimana kita menangis, bagaimana kita bersedih, kita meneteskan air mata, kita angkat kedua tangan kita, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Nah, itu kan biasanya beda ya. Ya, ekspresi doa kita juga beda. Bagaimana rasa butuh. Muka kita pucat pasi. Bergetar tangan kita, bergetar hati kita, bergetar badan kita. Bisa jadi seperti itu. Kondisi yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Nah, yang seperti ini. Orang-orang seperti inilah ya, insya Allah peluang untuk dikabulkan doa mereka sangat besar. Ya, dan Allah akan selamatkan mereka. Dan berkata para ulama ketika menjelaskan hal seperti ini ya, banyak sekali contohnya. Ya, banyak sekali contoh-contoh ketika orang itu terdesak dan kemudian mereka mendapatkan kemudaratan, lalu mereka berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Kisah-kisah seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, baik. Ini secara singkat saja saya sampaikan ya. Insya Allah kita sudah memahaminya dan tinggal nanti kita amalkan. Yang tentunya saya nasihati diri saya dan seluruh kaum muslimin, ekspresi kita ya. Tadi surat Yunus ya, ayat ke-22. Surah Yunus ayat ke-22. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ekspresi kita dalam berdoa jangan seperti orang yang tidak butuh. Nah, ini peluang untuk dikabulkan doa sangat kecil atau tidak dikabulkan sama sekali. Mohon maaf ya, ketika kita angkat kedua tangan kita, lalu wajah kita biasa saja. Kita angkat kedua tangan kita sih, ya tapi ekspresi wajah itu seperti orang yang tidak butuh. Ya Allah, kalau engkau kasih ya kasih, kalau enggak kasih ya juga enggak apa-apa. Aku juga enggak butuh-butuh banget. Nah ini naudzubillah min dzalik. Orang seperti ini bagaimana dikabulkan? Nah, makanya kita tunjukkan ekspresi kita di mana pagi, siang, sore, malam, di rumah atau di masjid, di mana saja. Tunjukkan ekspresi rasa butuh ini. Allah suka diperlakukan dengan cara seperti itu. Ya. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran begitu banyak. Khawfa wa tama'a. Yada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dengan harap. Ya. Di surah As-Sajdah disebutkan demikian ya. Di surah As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-16 ya. Ya tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka bangun malam, mereka sholat malam, mereka sholat tahajud, dan mereka berdoa kepada Allah dengan ekspresi rasa takut dan rasa harap. Nah, seperti itu yang Allah inginkan ternyata. Baik. Sekarang yang ke berapa? Yang ke-10 ya. Sekarang yang ke-10, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
Anak yang saleh. Ini kriteria yang ke-10. Jadilah kita anak yang saleh. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi masih ada peluang untuk bisa menjadi anak yang saleh. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang itu meninggal dunia, manusia meninggal dunia, maka terputuslah. Dia tidak mampu lagi beramal kecuali 3 perkara yang masih bermanfaat untuk dirinya. Pertama, ilmu yang bermanfaat yang dulu pernah dia ajarkan ketika masih hidup, yang masih dipahami dan diamalkan oleh orang lain yang masih hidup. Yang kedua, sedekah jariah yang dulu pernah dia keluarkan ketika masih hidup dan masih bermanfaat untuk orang lain. Ya, dia sudah mati, masih dapat pahalanya mengalir. Ya, sedekah jariah. Nah, yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Doa dari anak yang saleh ini bermanfaat. Subhanallah, doa dari anak yang saleh ya, bukan sembarang anak ini. Rasul menyebutkan anak yang saleh berarti anak yang taat kepada syariat, taat kepada Allah dan Rasul. Dia hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Subhanallah, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga benar. Ini orang yang saleh. Dan anak yang saleh ini berdoa. Ketika dia mendoakan siapa? Ini berkaitan dengan uh, kepada orang tuanya. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau doa dari anak yang saleh. Sebetulnya siapa saja bisa mendoakan orang yang sudah mati. Siapa saja bisa kan dari kaum muslimin ini. Tapi doa dari anak yang saleh memang luar biasa. Itu lebih besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, bahwa ada seorang hamba yang diangkat derajatnya. Ada seorang hamba yang diangkat derajatnya dikubur. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga. Dan hamba itu bertanya, dengan sebab apa aku memperoleh seperti ini? Dengan sebab apa aku memperoleh seperti ini? Karena dia diangkat derajatnya oleh Allah, ya, dikubur atau di surga. Maka disebutkan dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi anaknya itu mendoakan orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia mendoakan orang tuanya. Dia mendoakan agar orang tuanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, dengan sebab inilah akhirnya Allah angkat derajat orang tuanya. Ya, demikian. Jadi ini peluang yang sangat besar, tapi dari anak yang saleh. Bukan sembarang anak di sini. Ya, karena tidak semua ternyata anak itu yang saleh. Ya, mungkin mereka tidak beribadah. Mungkin mereka banyak berbuat dosa dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, orang-orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah. Ya, orang yang tidurnya itu dalam kondisi suci, artinya dia berwudu terlebih dahulu. Mari kita amalkan ya. Orang yang tidur dalam kondisi bersuci, dia berwudu terlebih dahulu dan dia pun berzikir kepada Allah sebelum tidur. Ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu tidur dalam kondisi dia berzikir dan suci. Ya, dia berwudu. Kemudian dia terbangun di waktu malam. Terbangun di waktu malam dan memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Melainkan Allah pun akan mengabulkan permintaannya. Masya Allah. Coba bayangkan jamaah sekalian. Tidaklah seorang muslim itu tidur dalam kondisi dia berzikir dan suci. Ya, sebelum tidur dia ya berwuduk terlebih dahulu, ya kalau memang batal dia berwuduk dulu, kemudian dia berzikir, membaca bacaan-bacaan sebelum tidur. Baca ayat kursi, baca bismillahirrahmanirrahim amut wa ahya, atau yang lainnya, ya berzikir, mungkin berlindung kepada Allah dengan ta'awudz dan lain-lain, intinya berzikir seperti itu dan kondisinya masih berwuduk ya. Dan kalau dia terbangun di waktu malam, kata Nabi seperti itu, dia terbangun di waktu malam dan kemudian dia memohon kebaikan kepada Allah. Dia berdoa, terbangun lalu dia berdoa, memohon kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat.
maka kata Nabi, Allah pun akan mengabulkan permintaannya. Ya Allah, ya Karim. Allah akan kabulkan permintaannya. Sebetulnya perkara yang mudah ya. Ya, perkara yang mudah. Kita sebutkan tadi nomor 1 sampai nomor 11. Hal-hal yang tidak sulit sebetulnya, tapi ternyata memang ya kitanya belum maksimal untuk melakukannya. Atau belum melakukan sama sekali, bukannya maksimal, memang belum. Ini peluang-peluang untuk dikabulkan doa. Allah itu maha mengabulkan doa dan sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk mengabulkan doa hambanya. Tidak ada rasa keberatan bagi Allah sedikit pun. Ya, subhanallah. Maka marilah kita coba ini. Ya, kita sebelum tidur kita bersuci terlebih dahulu, berwudu, kita berzikir, baca doa-doa di situ, dan kalau Allah takdirkan memang kita terbangun di waktu malam, maka kita berdoa. Ya, barangkali mau kencing, barangkali ya, kita mau kencing, atau mungkin terbangun karena tiba-tiba ada suara-suara apa, misalnya. Ini terbangun. Atau mungkin memang ingin tahajud, ingin sholat malam misalnya. Nah, pas terbangunnya itu langsung kita berdoa. Meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan di akhirat, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Subhanallah. Ternyata ini bisa jadi salah satu perkara yang selama ini kita belum amalkan. Ya. Barangkali kita sih bangun malam, barangkali kencing ya, atau yang lain, tapi kita lupa ketika bangunnya itu membaca doa, meminta kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya, baik. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu orang yang berdoa seperti doanya Nabi Yunus. Orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id bin Abi Waqqas, ya, Rasulullah SAW menyebutkan doa Dhunnun. Nabi Yunus ketika berdoa dalam perut ikan. Ketika beliau berada dalam perut ikan dengan bacaan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kalau seseorang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, ucapan Nabi Yunus ini, maka kata Nabi SAW, Allah pun akan mengabulkan doanya. Allah akan memperkenankan doanya. Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seseorang muslim yang berdoa dengan sesuatu yang memakai doa seperti ini, ucapan seperti ini, melainkan Allah akan memperkenankan doanya. Nah, kita ya biasakan ya. Kita biasakan dalam berdoa. Artinya berdoa itu banyak sekali kebutuhan kita. Tetapi dalam lafaz-lafaz doa yang kita sebutkan kepada Allah itu, sertakan kalimat ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sebelumnya kita sudah berdoa, atau setelahnya kita berdoa lagi, silakan. Tapi kita sisipkan. Kita masukkan ini. Kalimat ini jangan kita lupakan. Karena Nabi mengatakan demikian. Ini doanya Nabi Yunus. Ketika beliau berada dalam perut ikan. Tidaklah seseorang muslim yang membaca doa seperti ini, melainkan Allah akan kabulkan doa. Nah, saya rasa ini juga mungkin ya, banyak dari kita yang belum mengamalkannya. Ya, jarang mengucapkan kalimat ini. Meskipun kita tahu ceritanya, mungkin kita pernah dengar dari orang lain ya. Tapi dalam doa-doa kita, seringkah kita mensisipkan kalimat ini? Ya. Nah, ini mari kita sama-sama untuk merutinitaskannya, membiasakannya supaya doa kita dikabulkan. Kemudian yang ke-13 jamaah sekalian. 13 dan 14 sekalian ya. Dan ini yang terakhir. Ya, 13 dan 14. Yang ke-13, orang yang sedang berperang. Orang yang sedang berperang, berjihad fi sabilillah. Ya. Ketika sedang berperang, dia berdoa kepada Allah. Maka doanya besar peluang untuk dikabulkan. Orang yang sedang berperang, berjuang di jalan Allah. Iya. Dan juga orang yang berangkat haji atau umroh. Ya. Orang yang berangkat haji atau umroh. Maka doa yang dia panjatkan kepada Allah juga akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat dari
Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, ya, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang beribadah haji, orang yang sedang beribadah umrah, ya, mereka adalah utusan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang beribadah haji, dan orang yang sedang beribadah umrah. Mereka adalah utusan Allah. Allah akan memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan tersebut, sehingga jika mereka memohon kepada Allah, berdoa, Allah pun akan memberikan, Allah akan mengabulkan doa mereka. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang beribadah haji, orang yang sedang beribadah umrah adalah utusan Allah. Allah akan memanggil mereka, kemudian Allah memenuhi panggilan, kemudian mereka memenuhi panggilan tersebut, sehingga ketika mereka mohon kepada Allah, Allah akan memberikan atau mengabulkan doa mereka. Nah, ini ya, inilah yang bisa kita sampaikan dari 14 poin, 14 kriteria dari orang-orang yang disebutkan di Al-Quran maupun di hadis, ya kurang lebih seperti itu, yang kita ketahui. Coba kita kumpulkan. Inilah orang-orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka orang-orang yang beruntung, karena ketika mereka meminta kebaikan-kebaikan di dunia maupun akhirat, ternyata Allah kabulkan, dan Allah berikan. Nah, makanya kita ini perlu berilmu. Jamaah sekalian ya, kita ini menjadi muslim harus berilmu. Artinya kondisi kapanpun kita bisa berdoa, dan bisa saja Allah kabulkan doa kita. Tapi ternyata ada pada peluang tertentu, situasi tertentu, kondisi tertentu, keadaan tertentu, yang ternyata disebutkan ini punya nilai plus. Ini punya nilai plus untuk dikabulkan doa. Nah ini yang kita lihat ini. Di antaranya sekitar kurang lebih ya ada 14 poin ini. 14 kriteria orang-orang yang akan dikabulkan. Dan mungkin ada lagi yang ke-15, ada lagi 16, 17 ya, tapi kita cukupkan sampai 14 saja. Insya Allah sudah cukup banyak sekali, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan kita bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Ya. Dan barangkali waktu yang tersisa kita bisa manfaatkan untuk bersoal jawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Baik jamaah sekalian, kami persilahkan bagi ingin yang bertanya agar mencantumkan namanya di kolom chat. Bertanya akan kami persilahkan. Afwan, moderator tolong dibacakan saja. Oh baik ya. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan kita semua. Izin bertanya kepada Ustadz, saat ini sedang viral di sosmed ungkapan kalau ingin sesuatu disolawatin aja. Apakah ini bagian dari berdoa dikabulkan bagi orang yang suka berzikir Ustadz? Syukron, jazakumullahu khairan. Iya. Iya, subhanallah. Berselawat itu merupakan perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, dan merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berselawat itu artinya kita meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, curahan rahmat, ya, keberkahan, dan lain-lain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mesti mengetahui bahwa salawat itu ibadah. Ya, kita sedang beribadah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang dimana disebutkan bahwa kalau kita mengucapkan salawat 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali lipat. Dan Allah akan gugurkan 10 dosa kita. Dan Allah akan angkat 10 derajat kita. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Nah, ini keutamaan dari selawat. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi,
maka Allah pun akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Allah akan berselawat kepadanya. Artinya Allah akan mencurahkan rahmatnya. Ya, Allah akan berikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada hamba tersebut dengan sebab karena dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Allah akan gugurkan 10 dosanya dan Allah pun akan angkat 10 derajat. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Ya. Dan disebutkan juga di hadis yang lain, kalau seandainya kita memperbanyak selawat, maka Allah pun akan semakin mengijabah doa kita. Allah akan semakin mudahkan urusan kita. Ya. Dan itu disebutkan ketika ada pertanyaan dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin memperbanyak mengucapkan salawat. Maka kata Nabi, perbanyak ucapan salawat itu, maka engkau pun akan diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan doamu pun akan diijabah. Dengan sebab salawat yang diperbanyak dan sering diucapkan oleh seorang hamba. Ya. Nah, berkaitan dengan tadi kalimat viral, selawatin aja. Apa tujuan-tujuan kita? Nah, kita harus rinci di sini. Harus kita berikan rincian. Kalau selawat itu kita baca, tentunya yang pertama harus karena Allah, ikhlas. Ini yang pertama kali. Harus ikhlas karena Allah ketika kita mengucapkan kalimat selawat. Ya, kalau nggak ikhlas tentunya tidak bermanfaat. Yang kedua, selawat itu sendiri haruslah selawat yang benar. Selawat yang benar, ya, bukan selawat yang salah atau penuh dengan kesesatan. Misalnya meminta-minta kepada Rasulullah. Ya, tidak seperti itu. Selawat itu minta kepada Allah, bukan mintanya kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak bisa mengijabah doa kita. Yang mengijabah doa kita itu Allah. Rasul saja berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya, jadi pertama ikhlas dalam berselawat. Yang kedua, selawatnya harus benar. Bagaimana redaksinya, ucapan kalimat selawatnya. Ya, kalau seandainya selawat itu ternyata selawat yang salah, justru meminta-minta kepada Nabi, tentunya tidak bermanfaat dan bahkan itu dosa besar. Karena doa itu ibadah dan ibadah itu hanya untuk Allah, bukan meminta, memohon, bermunajat kepada manusia, kepada makhluk. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada masalah tadi katanya diselawatin aja. Ada urusan, ada keinginan diselawatin aja. Oke lah, mungkin sudah ikhlas. Yang kedua, barangkali ini sudah ternyata sesuai dengan syariat. Bacaan selawatnya benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sampai innaka hamidum majid. Sebagaimana yang kita baca ketika sholat ya. Nah, yang ketiga ini harus ada juga kita miliki. Bahwa bacaan selawat yang kita baca ini, karena itu ibadah, maka semua ibadah itu haruslah kita inginkan agar dampak pahalanya untuk dunia dan akhirat. Bukan dunia saja. Ya, dampak dari ucapan salawat yang kita ucapkan itu haruslah dampaknya yang kita inginkan, pahalanya, kebaikannya adalah yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Ya, dengan sebab salawat kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup di dunia, kita mendapatkan berbagai macam nikmat dunia, silakan. Tapi juga kita inginkan yang berkaitan dengan akhirat. Semua ibadah sebetulnya, bukan hanya salawat saja. Nah, seperti itu. Bukannya salawat saja. Semuanya kita inginkan. Sebagaimana kita sholat. Sholat itu ibadah. Dampak dari sholat apa? Kita inginkan pahala. Ya, pahala, kebaikan-kebaikan, rahmat dari Allah. Dan tentunya, pahala dari ibadah sholat bukan hanya untuk dunia. Tapi juga untuk akhirat. Karena Allah itu memiliki dua pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Dan kita pun berdoa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami ya Allah dari siksa api neraka.
Jadi seperti itu, kalau kita membaca selawat dengan ikhlas tadi, sesuai sunnah. Yang ketiga, pahala yang kita inginkan, kebaikan yang kita inginkan, bukan hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Karena semua ibadah seperti itu. Karena Allah memiliki dua pahala. Sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 134. Ya. An-Nisa 134. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, hanya dunia saja pahalanya, kebaikan-kebaikannya, dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, kepengen dampaknya itu dapat dunia saja. Maka ketahuilah, kata Allah, Allah itu memiliki pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, sehingga para ulama mengatakan, kalau andai kata orang yang tadi mengatakan kita selawatin aja, ya, oke lah, mungkin dia ikhlas, mungkin selawatnya benar, tapi ternyata dia minta cuma dunia. Dari selawatnya itu hanya dia minta dengan harapan Allah memberikan kebaikan, dampak pahalanya untuk dunia semata. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tetapi hendaknya dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dia sholat agar mendapatkan ridho Allah, sholat agar mendapatkan ampunan Allah, sholat agar mendapatkan pahala dari Allah. Nah, pahalanya pahala di mana? Pahala dunia, pahala akhirat. Seandainya sholat ternyata inginkan pahala di dunia saja, nggak boleh, haram, dosa itu. Karena kehidupan kita bukan dunia semata, kita juga kehidupannya di akhirat. Dan akhirat itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia kan sebentar. Ya, jadi kita ikut sertakan di situ, maksud saya, keinginan-keinginan itu jangan semata-mata duniawi saja. Dunia ini pun kita akan tinggalkan. Mobil yang begitu banyak, rumah yang begitu megah, mobilnya mewah, baju yang begitu banyak di lemari, uang yang banyak di deposito, semuanya kan ditinggalkan. Kita mati gimana? Dengan 3 helai kain kafan saja, jemaah sekalian. 3 helai kain kafan, selesai. Ya, jadi silakan Anda membaca selawat tadi, boleh, ya, ataupun ibadah yang lain yang memang kita niatkan, insya Allah Allah berikan kebaikan kepada kita dengan dampak itu, dengan tujuan-tujuan kita yang baik, ya. Tetapi jangan lupakan bahwa kita juga butuh kepada akhir. Kita sertakan juga pahalanya untuk dunia dan pahala di akhirat. Pahala di akhirat berupa apa? Surga. Keselamatan di surga, kebahagiaan di akhirat, dimudahkan kehidupan di sana melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang, itu pahala. Adapun pahala yang ada di dunia berupa apa? Pahala di dunia berupa apa? Pahala di dunia berupa apa? Ketenangan, kebahagiaan, ya, adanya penjagaan dari Allah, adanya perlindungan dari Allah, kita tetap diberikan hidayah, tetap diberikan taufik, tetap diberikan rahmat Allah. Itu pahala dunia. Dunia kita juga butuh pahala Allah itu. Berupa apa tadi saya katakan? Rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah, taufik, bimbingan, petunjuk. Ya, itu semua pahala dunia. Tetapi jangan semata-mata dunia. Dan jangan semata-mata orientasinya harta, ya. Ya, mohon maaf ya. Semata-mata diselawatin aja untuk beli mobil, diselawatin aja untuk beli rumah, selawatin aja. Kayaknya harta semua ini. Kenapa begitu sempitnya pemikiran kita bahwa kita ini ingin dari selawat itu ingin membeli sesuatu barang, subhanallah. Padahal untuk kebaikan dunia saja sebetulnya banyak sekali yang kita butuhkan. Dan ya ada yang lebih dahsyat dibandingkan mobil dan rumah. Kita butuh hidayah. Kita butuh taufik. Kita butuh yang bisa membimbing kita ke jalan yang lurus. Kita butuh keistiqomahan. Kita butuh keikhlasan. Kita butuh kesabaran. Itu kan selama hidup di dunia. Kita butuh kepada ilmu yang bermanfaat. Itu juga dunia. Kenapa hanya orientasinya mobil, rumah gitu. Mohon maaf ya, ini yang saya pahami juga begitu. Banyak kadang-kadang orang mengatakan, udah selawatin aja.
Saya mau pengen di rumah nih, selawatin aja. Seakan-akan ibadah ini cuma orientasinya duniawi dan harta benda begitu saja. Itu salah. Ya, mobil rumah atau yang lain. Ya, tapi padahal kalau kita lihat bahwa eh, pahala atau kebaikan yang kita butuhkan di dunia, oke lah kita nggak bicara akhirat, meskipun memang harus ya kita itu memiliki tujuan ibadah itu agar dapat pahala dunia, pahala akhirat. Oke, udah paham. Tapi untuk dunia pun jangan semata-mata orientasinya hanya harta, harta, dan harta. Padahal Allah memberikan pahala di dunia itu dengan sebab selawat kita, bisa jadi dengan sebab hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan, ketenangan, perlindungan, penjagaan, pertolongan. Apa itu kurang? Apa itu nggak bagus? Kita menjadi orang yang bisa istiqomah, itu pahala dunia. Istiqomah, bayangkan, itu lebih dahsyat. Kita menjadi orang yang soleh dan soleha, itu pahala dunia. Di dunia kita menjadi soleh dan soleha, di dunia kita mampu menjadi orang bertakwa, itu pahala dunia. Dengan sebab kita salawat, dengan kita sebab haji, dengan sebab kita mendirikan ibadah sholat, dengan sebab kita puasa, ya semuanya kita berharap ada pahala di situ, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ya. Jadi mohon maaf, jadi maksud saya adalah jangan kita kalaupun memang menginginkan dunia, jangan semata-mata hanya sifatnya harta benda saja. Ini yang saya ketahui seperti itu. Salawatin aja, maksudnya itu ketika ingin memiliki sesuatu, subhanallah, alangkah sempitnya, alangkah murahnya. Hanya itu saja kita minta. Dalam ibadah-ibadah kita cuma pengen beli mobil, ya Allah. Padahal nikmat terbesar di muka bumi ini apa? Hidayah dan taufik. Itu nikmat yang terbesar. Kita butuh hidayah. Kita inginkan dengan kita sholat, dengan kita berselawat, dengan kita berzikir atau membaca Quran dan lain-lain. Allah berikan ya kepada kita pahala dunia, yaitu Allah berikan tambahan-tambahan hidayah, tambahan-tambahan taufik, tambahan-tambahan keberkahan hidup. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tegak di atas ketakwaan. Rumah tangga yang bahagia. Itu pahala dunia. Yang lebih dahsyat dibandingkan mobil maupun rumah. Nah, seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Sismiliana. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika ada orang tua meninggal, apakah boleh berwakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal? Karena ada yang mengatakan tidak boleh, wakafnya bisa diterima saat masih hidup. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini berkaitan dengan anak ya, ingin berbuat baik, ya, yang kebaikan tersebut diharapkan bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka ketahuilah, orang yang ada dua sisi. Pertama, orang yang masih hidup, dia mewakafkan sesuatu, dia bersedekah, ya dengan niat karena Allah dari harta yang halal. Mungkin dia bersedekah atau mewakafkan sesuatu yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Lalu kemudian dia meninggal. Dia meninggal dan ternyata apa yang telah dia wakafkan ini, apa yang telah dia sedekahkan ini terus termanfaatkan oleh orang lain. Maka pahalanya terus mengalir. Ya. Pahalanya terus mengalir kepada orang yang telah mewakafkan tadi. Ketika dia masih hidup mewakafkan tanah misalnya untuk bangun masjid atau yang lainnya, dia bersedekah dan masih termanfaatkan ketika dia sudah mati, maka pahalanya terus mengalir kepada orang tersebut. Ini jenis pertama. Dialah yang langsung beramal soleh. Ya, sedekah jariah namanya. Subhanallah, bahagia sekali orang ini karena ternyata dia sudah mati, sudah tidak bisa beramal soleh, tapi ternyata masih dapat kiriman.
kiriman transfer pahala. Karena dia waktu masih hidupnya ternyata pernah mewakafkan sesuatu atau bersedekah sesuatu yang masih termanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini jenis pertama. Jenis kedua bukan dia pelakunya. Dia sebagai orang tua ternyata. Dan dia sudah meninggal dunia. Nah, di sini ternyata anaknya bersedekah. Bersedekah dengan niat untuk orang tuanya. Apakah itu sampai? Iya, semua para ulama sepakat sampai. Karena hadisnya banyak sekali masalah ini. Ya, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia dan dia tidak sempat berwasiat. Apakah kalau aku bersedekah atas namanya, maka sampai kepadanya pahalanya?" Maka Rasul katakan sampai. "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah meninggal dunia. Apakah kalau aku bersedekah atas namanya? Kalau aku bersedekah atas namanya, maka ayahku itu diampuni dosa-dosanya?" Kata Rasulullah, iya. Sepakat semua para ulama. Ini perbuatan anak. Anak yang masih hidup, dia beramal soleh, dia bersedekah atas nama niatnya untuk orang tua. Pahalanya untuk orang tua. Dan anak itu sendiri juga mendapatkan pahala. Ini perbuatan dari anak yang soleh. Dia bersedekah, kalimatnya demikian. Nah, jadi ketika ketika dia bersedekah atau dia mewakafkan sesuatu, ya, yang intinya ternyata itu bisa bertahan lama, atau mungkin bersedekah sesuatu yang tidak bertahan lama atau bertahan lama, intinya sama saja. Selama memang dia ada niat untuk bersedekah atas nama orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan manfaat. Ya, kalau anak itu bersedekah dengan sesuatu yang bisa bertahan lama, ya dari hasil dampak sedekahnya mungkin wakaf tadi, kan bisa lama ya, mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, atau lebih. Dan maka, Masya Allah, dampak pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya. Karena memang niat awalnya seperti itu. Ya Allah, aku bersedekah dengan niat atas nama orang tuaku. Maka sampai pahalanya. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat tentunya ikhlas. Bukan jadi bahan untuk riya, ya dipamer-pamerkan sana sini, ya itu nggak bermanfaat. Atau yang kedua, tentunya sedekah dari anak tersebut yang wakafnya diniatkan untuk orang tuanya bermanfaat kalau hartanya halal. Ya, kalau nggak halal ya tidak bermanfaat. Ya, jadi kita harus pahami dari sisi mana yang tidak bermanfaatnya. Kalau tidak ikhlas dan tidak halal harta yang dia keluarkan. Ya. Tetapi selama itu ikhlas, dia lakukan karena Allah dan hartanya pun harta yang halal, dan dia menyerahkan sesuatu, barang atau benda atau tanah atau apa saja yang sifatnya mungkin sebentar atau mungkin lama sekali, pemanfaatan dari barang tersebut yang niatnya adalah pahalanya untuk orang tua, maka sampai pahalanya. Dan saya katakan tadi, sepakat semua para ulama, tidak ada perselisihan karena hadisnya sahih dan hadisnya juga sangat banyak. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apakah lebih bagus kita bersedekah, berinfak atau wakaf di saat masih muda atau di masa tua? Pak Ustadz, adakah doa untuk meminta jodoh atau anak yang sudah di atas 32 tahun? Syukran Ustadz, jazakumullahu khairan. Iya, subhanallah. Bersedekah atau mewakafkan sesuatu, ya tentunya butuh dana yang besar, ya. Khususnya wakaf tadi, kalau sedekah mungkinlah masih bisa kita bersedekah sesuai kemampuan kita. Ya, bersedekah sesuai kemampuan kita berikan barangkali Rp1.000, itu juga sedekah kan. 1 juta, itu juga sedekah, infak. 1 miliar, itu juga infak sedekah. Ya. Adapun wakaf, kalau kita bicara wakaf itu kan image kita langsung ini pastilah biasanya ya sesuatu yang mahal. Ya, sesuatu yang mahal. Ya, moodnya enggak. Dia. Ya. Karena biasa orang
mewakafkan sesuatu tuh mungkin mewakafkan tanah, ya, mewakafkan rumah, mewakafkan sesuatu yang bisa nanti diharapkan bisa bertahan lama pemanfaatannya untuk orang lain. Ya, mungkin ada sumur yang bisa diharapkan air tersebut selalu dimanfaatkan. Ya, ada sumur pompa, mungkin pompa ini nanti bisa diharapkan terus diambil airnya dan dimanfaatkan untuk berwudu, untuk mandi, ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara wakaf, biasanya setahu saya itu sesuatu yang sifatnya agak mahal juga, ya, biayanya dikeluarkan, yang mereka persembahkan barang tersebut untuk kemaslahatan orang lain, orang banyak. Ya, tapi kalau sedekah kan bebas. Kalau image dari sedekah itu biasanya berapa saja bisa. Orang kaya bisa bersedekah, orang miskin pun bisa bersedekah. Berapa saja, yang penting ikhlas dan hartanya halal. Ya. Nah, itu biasanya kita bisa membedakan sedekah biasa sama wakaf. Wakaf itu juga sedekah sebetulnya. Ya, sedekah juga wakaf itu. Cuman istilah lain dari, ya, maksudnya sedekah yang bisa bertahan lama. Yang kita berharap sedekah itu akan terus mengalir pahalanya. Tapi kalau sedekah yang sifatnya biasa, misalnya kita berikan orang lain uang, atau kita berikan makanan misalnya, langsung habis, ya selesai sudah. Ya, kita berikan makanan, kita berikan nasi dengan lauk pauknya, kita berikan kepada fakir miskin. Ya, orang miskin tadi makan makanan yang kita beli. Selesai, habis. Ya, beda dengan wakaf, kan bertahan lama terus ya. Nah, untuk wakaf ini butuh dana yang biasanya lebih besar. Nah, kapan kita untuk bersedekah dan wakaf? Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti muda atau tua. Kapan waktu yang lebih baik? Apakah masih muda atau ketika sudah tua? Jangan berlama-lama tentunya. Apabila memang kita punya kemampuan, ya segera. Kan ini buat kebaikan kita juga kan. Ya, masa kita bersedekah nanti ketika masih tua? Apakah kita bisa menjamin bahwa usia kita sampai tua? Banyak sekali orang sekarang yang sudah mati kan. Ya, masih muda sudah mati banyak sekali. Saudara kita, tetangga kita, teman kita. Bagaimana kita bisa berniat nanti ketika sudah tua, baru saya bersedekah, baru saya berwakaf. Ya, belum tentu masih hidup. Ya, maka bersegeralah. Allah menyuruh kita untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Ya, bersegeralah kalian, kata Allah. Bersegeralah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah. Ya, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, Allah katakan bersegera. Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah, bersegera untuk mendapatkan surga. Jangan berlambat-lambat apabila memang kita tidak ada halangan. Ya, masalah sedekah tadi kalau memang ada hartanya. Ini sedekah berkaitan dengan harta ya. Sedekah kalau berkaitan orientasinya harta. Tapi sebetulnya makna sedekah itu luas. Sedekah itu luas maknanya. Berbeda dengan infak. Infak itu konotasinya harta. Ketika kita bicara infak berarti harta, uang. Atau benda-benda yang lain. Ya, mungkin pakaian atau yang lainnya. Tapi kalau sudah sedekah, bisa jadi konotasinya uang, harta, ya, atau juga bisa dengan bentuk yang lain. Seperti tersenyum. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kita senyum saja bertemu dengan saudara kita tersenyum, kita berjabat tangan, tersenyum itu sedekah. Iya. Kita membaca tasbih itu sedekah. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Ya, kita membaca tahmid alhamdulillah itu sedekah. Kita bertakbir itu bersedekah. Kita membaca Quran itu bersedekah. Bahkan kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal kebaikan itu sedekah. Semua amal kebaikan apa saja selama itu ikhlas dan sesuai tuntunan, ada syariat dalilnya jelas ya, maka itu sedekah. Semua amal kebaikan. Nah, itu makna sedekah bisa diartikan dengan hal-hal seperti itu, nggak mesti berupa harta ya. Tapi kalau infak sudah otomatis konotasinya harta.
Maksud dari pertanyaan tadi saya rasa mungkin sedekah dalam artian harta. Karena dia kaitkan dengan wakaf. Wakaf kan harta juga kan. Ya, maka kalau kita mampu lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik kalau kita mampu, karena kita tidak tahu kapan kematian kita, mumpung kita masih hidup dan juga mumpung kita masih ada kemampuan. Bisa jadi sekarang kita mampu, nanti saja ketika tua. Ternyata pas tua tidak mampu. Tidak ada kekayaan, tidak ada harta yang bisa diberikan untuk wakaf atau sedekah. Ya, demikian. Yang kedua tadi berkaitan dengan jodoh ya. Anak yang sudah berumur di atas 30 tahun. Ya, mungkin barangkali belum dapat jodohnya. Ya, kita doakan ya, semoga Allah berikan dan Allah mudahkan jodohnya dari yang bertanya tadi. Adapun doanya seperti apa? Doanya sifatnya umum saja. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan bagiku untuk mendapatkan pasangan hidup. Barangkali dia seorang laki-laki, mudahkan bagiku ya Allah untuk mendapatkan pasangan hidup yang salehah. Berikan kepadaku ya Allah calon istri yang salehah. Ya, kalau memang dia perempuan, ya Allah berikan mudahkan kepadaku untuk bisa mendapatkan calon suami yang saleh. Artinya doa itu kan bebas, dengan bahasa Indonesia bisa, dengan bahasa Arab juga bisa. Dan upayakan tentunya dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan jodoh. Jodoh itu sudah ditulis. Ya, sudah Allah takdirkan. Ketika kita ini berusia 4 bulan dalam perut ibu kita, Allah sudah perintahkan malaikat untuk meniup ruh. Ya, ketika masih dalam kandungan seorang ibu, ketika usia 4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruh dan kemudian ditetapkan baginya ajalnya. Ya. Dan juga ditetapkan rezekinya dan juga ditetapkan jodohnya. Ya, jadi jangan khawatir. Tinggal kita saja berusaha bagaimana usaha ikhtiar kita secara manusia minta kepada pencipta kita. Allah itu segala-galanya jamaah sekalian. Segala-galanya Allah itu. Apapun kita minta kepada Allah. Dan Allah akan berikan kemudahan, gampang. Yang menjadikan hidup ini sulit karena kita sendiri sebetulnya. Allah akan mudahkan, tapi karena kita sendiri yang menyulitkan diri kita sendiri, maka kita jadi sulit. Karena kita tidak mau belajar, tidak mau mendekatkan diri, tidak mau beramal saleh, dan tidak mau ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah, sekaligus juga kita ikhtiar secara maksimal untuk bertanya kepada orang lain, barangkali nggak masalah seperti itu. Mungkin orang tua yang bertanya, teman yang bertanya, ya cari relasi, mungkin memperluas hubungan. Ya, mungkin kalau kita langsung sendiri kan nggak mudah barangkali karena kita terbatas pergaulan kita. Ya, tapi kan kita punya banyak orang yang bisa minta kita pertolongan kepada mereka agar mereka bisa membantu kita untuk mencarikan pasangan hidup yang baik. Dan untuk laki-laki tentunya standarnya apa? Kata Nabi, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, wanita dinikahi karena 4 perkara. Pertama karena kecantikannya, ya, kekayaannya, kemudian keturunannya, kemudian agamanya. Maka fazfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. Memilih wanita, pasangan hidup itu untuk calon istri, haruslah lebih dominan dari sisi agama. Dan boleh, yang lain boleh. Kaya boleh, ya. Kehormatannya mungkin dan nasabnya bagus, mulia, atau mungkin dia cantik, silahkan. Tapi agama lebih dominan dan nomor 1 dari sisi agama untuk calon istri. Adapun calon suami, untuk calon suami Nabi mengatakan, idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, man tardawna dinakum. Ya, apabila datang kepada kalian seseorang yang engkau ridhoi, engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Nikahkan dia. Laki-laki yang datang melamar atau kita lihat memang dia bagus agamanya dan akhlaknya. Ini standarisasi untuk laki-laki. Dia datang untuk melamar dan menyukai seorang wanita, maka si wanita tadi jangan menolak. Ini rezeki dari Allah. Karena jarang-jarang laki-laki seperti ini. Andai kata memang agamanya bagus dan akhlaknya juga bagus. Ya, demikian. Jadi bagi yang bertanya tadi atau siapapun yang belum mendapatkan jodoh, ya,
kita doakan semoga Allah mudahkan mereka mendapatkan jodoh, ya, pasangan yang soleh dan soleha, dan usahanya harus maksimal. Ya, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, dan kita juga berusaha secara manusiawi, kita memperbanyak relasi, memperbanyak pergaulan, dan kita bisa juga meminta pertolongan kepada orang lain untuk memberikan bantuan kepada kita. Ya, demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir kita bacakan dari saudari Lita. Izin bertanya Ustadz, apabila kita sudah mengamalkan semua yang diajarkan Ustadz, namun doa kita untuk terbebas dari hutang riba belum juga dikabulkan, sementara ribanya sudah kita tinggalkan, hanya saja belum ada dana untuk melunasi hutangnya, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan Ustadz? Syukron, jazakumullahu khairan. Iya, wa iyyakum. Ya, subhanallah. Punya hutang riba ya. Yang pertama adalah Anda bertobat terlebih dahulu. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Karena bertobat kepada Allah itu wajib. Apalagi sudah jelas ada dosanya di sini, yaitu dosa riba. Dan riba itu merupakan dosa besar. Ya, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini langkah pertama. Minta ampun kepada Allah. Jangan sampai Allah memberikan balasan hukuman di dunia dan di akhirat nanti. Ya, bertransaksi dengan sistem riba merupakan perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, setelah bertobat tentunya berusaha untuk melunasi hutang riba tadi. Ya, mungkin itu masa lalu, kita mungkin tergelincir, mungkin tidak tahu dan lain-lain. Ya sudah berusaha untuk melunasi hutang riba. Kalau memang kita mampu, kalau mampu segera dilunasi, segera. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kalaupun tidak mampu, ya, kita barangkali memiliki orang tua atau mungkin teman atau saudara yang barangkali kita bisa minta pertolongan kepada mereka untuk membayarkan terlebih dahulu hutang riba tersebut. Ya. Mungkin dengan bank atau mungkin rentenir-rentenir ya yang memang memiliki kebijakan mereka akan bertambah-tambah terus ya ribanya, sehingga ini semakin memberatkan. Maka kita kalau nggak mampu membayar langsung, ya, dan kita pun tidak punya aset yang bisa kita jual. Apa yang mau saya jual untuk membayar utang riba saya? Saya nggak punya apa-apa. Ya, mau bayar pakai uang nggak ada, yang mau dijual juga tidak ada. Ya gimana? Ya sudah kalau gitu pinjam uang sama orang tua, pinjam uang sama saudara, atau mungkin sama teman. Dengan sistem yang tidak ada ribanya. Pinjam uang dengan mereka untuk melunasi yang ribanya ini. Supaya tidak bertambah-tambah ribanya. Karena kalau pending lagi, ditunda lagi, dikhawatirkan bertambah-tambah ribanya. Karena riba itu, sistem riba adalah bertambah terus. Yang awalnya cuma 5 juta, bisa menjadi 20 juta. Yang awalnya cuma 20 juta, bisa menjadi 100 juta. Karena kelipatan-kelipatan riba itu yang menjadikan orang ya menjadi kesulitan untuk bisa membayarnya. Ketika terlambat, tambah lagi. Terlambat, tambah lagi. Terlambat penalti, tambah lagi. Nah, makanya kalau ada seandainya kita punya aset yang bisa dijual, kita segera lunasi. Kalau nggak ada, pinjam. Ya, mudah-mudahan orang tua kita punya harta dan pinjam, tapi tanpa sistem riba ya. Betul-betul pinjam murni. Ya, pinjam 10 juta, kembalinya 10 juta. Tidak ada tambahan. Karena tambahan itu namanya riba. Pinjam 10, kembalinya 12. Nah, itu riba juga namanya. Lepas riba pertama, masuk riba yang kedua. Ya, nggak boleh. Riba itu adalah tambahan-tambahan dari atau keuntungan dari pinjaman. Meminjam 10, keuntungannya 2 juta. Jadi kembalinya berapa? 12 juta. Nggak boleh. 10 juta, kembalinya 10 juta. Ya, jadi pinjam sama orang tua dengan sistem seperti itu. Misalnya 10 juta, ya maka dipinjam 10 juta, kembalinya pun 10 juta. Kalau orang tua tidak ada, barangkali mungkin saudara, barangkali mungkin teman. Kalau ada. Ini langkah berikutnya ya. Ya. Dan ternyata kalau seandainya kita melunasi nggak bisa, kemudian orang tua juga nggak ada uangnya untuk bisa membantu kita, saudara nggak ada, kemudian teman juga nggak ada untuk bisa membantu kita meminjamkan,
ya, untuk kita bisa melunasi segera hutang riba tersebut, ya, maka karena kita sudah bertaubat kepada Allah, ya, dengan taubat nasuha tadi, maka kita meminta kepada mereka mungkin bisa diberikan keringanan. Barangkali seperti itu. Minta keringanan kepada orang yang telah menjadikan kita kesulitan untuk membayar hutang karena dengan ribanya tadi. Minta keringanan, ya. Dan kemudian kita tentunya berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita nggak tahu nanti bagaimana caranya Allah untuk membantu kita. Jangan sampai kita tidak yakin dengan bantuan Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya Allah, aku sudah bertaubat dari perbuatan dosa riba ini. Maka bantulah aku, ya Allah, untuk bisa melunasi hutang-hutang riba ini yang sangat menjerat, yang sangat menyusahkan, yang sangat menyulitkan dan menyempitkan hati. Bantulah aku, ya Allah. Engkaulah yang maha segala-galanya. Ya, dan terus kita berdoa. Ya, yakin, konsentrasi penuh, fokuskan. Dan kita berserah diri kepada Allah secara totalitas. Jangan sampai kita tidak yakin. Ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Karena kita dengan bertakwa kepada Allah, ya, semakin taat kepada Allah dan semakin menjauhi dosa dan maksiat, Allah akan berikan solusi atas permasalahan kita, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Dengan sebab takwa. Allah yang menyatakan demikian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kata Allah demikian. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi, jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha semuanya, langkah-langkah step pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Lalu setelah itu kita serahkan, berserah diri kepada Allah. Bertawakal namanya. Berserah, menyandarkan hati kita kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Perbanyak mengucapkan kalimat ini. Siapapun orang yang banyak hutang, yang kesulitan untuk membayar hutangnya, ya, salah satu zikir yang hendaknya kita perbanyak, ya. Bukan hutang saja sebetulnya, masalah kita kan banyak di dunia ini, masalah-masalah yang kita menjadi bingung dan lain-lain. Maka perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah dengan sebab kita banyak berzikir dan memahami, ya, apa yang kita ucapkan ini, dan kita meresapi dari hati kita bahwa memang Allah lah yang mampu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Tidak ada daya dan kekuatan dan pertolongan kecuali datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita sering mengucapkan zikir ini. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sebutkan tadi, ya, dengan doa, dengan kita kemudian bertakwa kepada Allah, ya, kemudian kita memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Lalu kita juga tadi kalau ada mampu langsung kita lunasi, kalau nggak mampu pinjam sama orang tua. Dan kalau tidak bisa semuanya, maka kita minta keringanan dan seterusnya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, intinya adalah ketika kita sudah bertaubat, insya Allah taubat kita taubat nasuha, maka dosa kita pun hilang. Tidak ada lagi dosa kita dengan Allah, dan tinggal kita bagaimana cara menyelesaikan hutang tersebut, pasti akan ditolong. Ini bukan satu dua orang yang mengalami hal seperti ini. Banyak ikhwan kita, banyak akhwat kita, bapak dan ibu yang menjadi jamaah saya juga banyak sekali yang pernah terlilit hutang dengan hutang riba. Tapi alhamdulillah, mereka banyak sekali yang tertolong. Dengan izin Allah, ada saja sebab-sebabnya. Ada saja cara-caranya yang terkadang bingung mereka. Sampai mereka meneteskan air mata. Tidak disangka-sangka datang itu pertolongan. Maka yang penting apa? Yakin. Kita ini saat ini krisis keyakinan, jemaah sekalian. Krisis keyakinan. Bisa nggak sih? Ustadz cuma bisa ngomong aja. Ustadz cuma teorinya aja. Kadang-kadang Ustadz pun disalahkan. Ya Allah. Ustadz kan cuma teori. Coba kalau Ustadz yang merasakan. Nggak boleh begitu. Ya. Kita ini sama-sama hamba Allah. Kita sama-sama lemah, nggak punya kekuatan. Saya pun juga tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ada sedikit ilmu, kita berbagi. Ayo kita sama-sama lakukan. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Allah, selesai dunia akhirat. Dunia aman, akhirat aman. Tinggal bagaimana kita dengan Allah. Ya.
Masalahnya kan krisis keyakinan. Kalau nggak yakin, ya susah. Akhirnya hajat-hajat kita pun tidak bisa terpenuhi dan Allah pun tidak akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, baik. Saya rasa sampai di situ. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Pasti ada ujian dan cobaan. Itu biasa ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah semakin kuatkan iman kita. Bertawakal kepada Allah, bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau mungkin perbanyak mengucapkan salawat. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kita semua bisa menyerap, memahami ilmu yang telah beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap tim panitia Majelis Taklim Muharram dan jamaah sekalian yang telah hadir pada acara kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Dan marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.